Saudara, mari kita masuk dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami menaikkan syukur karena belas kasih-Mu senantiasa nyata atas kehidupan kami. Dan dalam cinta kasih-Mu itulah Engkau memelihara, Engkau memberi kekuatan bagi pikiran, tubuh dan jiwa kami untuk kami dapat berbakti kepadamu. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan juga boleh menjadi pujian untuk senantiasa mengingat kemuliaan Tuhan. Sebelum kami membaca dan merenungkan sabda-Mu, pimpin dan bimbinglah kami, agar kuasa Roh Kudus benar-benar mengurapi setiap kami. Sehingga apa yang kami baca bukan hanya sekedar memberitahu apa-apa yang baik, namun juga mengubah hidup kami semakin berkualitas dan mengerti kehendak Tuhan atas hidup kami. Ya Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya 5 ayat pertama sampai ke-7. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu? Yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh puteri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan di atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman, dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Telah Engkau mengambil pohon anggur dari Mesir, telah Kau halau bangsa-bangsa, dan pohon itu Kau
Bacaan kedua dari surat Filipi ketiga, ayat 4-14. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari pada tujuan yang memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan, marilah kita membaca Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 21 ayat 33 hingga yang ke-46. Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-33 hingga yang ke-46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru?
Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Nah saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang memelihara, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Kejahatan terjadi bukan karena niat pelakunya, namun karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sering mengikuti acara televisi tahun 2000-an awal, siang hari, berita tentang kriminal, Bapak Ibu tentu tidak asing dengan jargon yang saya ucapkan barusan. Ungkapan dari Bang Napi yang biasa memakai topeng, badannya kekar, pakai simbol tato, pakai ikat kepala, dia berbicara di balik jeruji yang menjadi bagian akhir dari berita kriminal tersebut. Dan kalau Bapak Ibu memperhatikan dengan seksama, ada benarnya juga memang orang berbuat jahat, awalnya mungkin tidak ada niatan, tapi karena ada kesempatan di depan mata dan kesempatan itu sangat menggoda pikirannya, sangat menggoda hasratnya, maka orang kemudian berbuat jahat. Konteks itu kalau kita baca dan kita cermati, tentu kita bisa memahami mengapa kemudian penggarap-penggarap kebun anggur dalam Injil Matius tadi melakukan hal yang jahat. Sekalipun ini sebuah perumpamaan Bapak Ibu dan mungkin kita juga bisa menafsirkan apakah memang benar mereka tidak punya niat atau jangan-jangan mereka sudah punya niat dari depan ingin menguasai kebun anggur itu, bukan hanya hasilnya tapi juga tanahnya. Tapi tentu apa yang kita tafsirkan bisa saja demikian. Kalau kita membaca dalam teks kita Bapak Ibu, ini masuk dalam perumpamaan-perumpamaan Yesus. Tidak sekali Yesus memberi perumpamaan tentang kebun anggur. Di dalam Injil Matius, dalam pasal-pasal sebelum pasal yang kita baca, Yesus juga berbicara tentang kebun anggur. Namun fokus pada bacaan kita hari ini adalah bicara soal penggarap-penggarap. Siapa penggarap itu? Dan kalau kita mencoba mencermati dari teks yang kita baca, konteks pemilik kebun, nampaknya itu tertuju pada Allah sang pemilik kebun anggur. Kebun anggurnya apa? Kebun anggurnya adalah kerajaan Allah. Siapa penggarap-penggarapnya? Ya orang-orang Farisi dan ahli Taurat, di mana dalam bacaan terakhir itu kita juga bisa memahami karena mereka mengerti sebenarnya yang dimaksud adalah mereka, orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Siapakah hamba-hamba yang mati mengenaskan,
yang dipukul, bahkan dibunuh, bahkan dilempar batu. Bukan hanya sekelompok kecil, bahkan kelompok berikutnya lebih banyak. Itu pun mengenaskan. Dan itu merujuk pada konteks nabi-nabi yang pernah datang menyuarakan kerajaan Allah kepada Israel, tapi mereka berakhir mengenaskan. Sama seperti Yohanes Pembaptis. Kalau Bapak Ibu mencermati dalam bacaan kita, sebelum ayat 33, ayat 32, Yesus menyinggung tentang keberadaan Yohanes Pembaptis yang tidak didengar. Dan pada akhirnya kita tahu Yohanes mati tragis di tangan pemimpin-pemimpin jahat. Itu konteks dari hamba-hamba. Siapa anak? Nampaknya itu merujuk kepada Yesus Kristus sendiri. Dan kalau kita membaca secara sistematis Matius pasal 21, maka kita akan membaca bagian-bagian yang lain yang lebih merujuk pada identitas Yesus sampai pada akhirnya harus menuju kepada salib. Tapi yang paling menarik adalah bicara soal penggarap kebun lain. Siapakah ini? Kalau sang pemilik kebun, dia akan membinasakan penggarap-penggarap yang jahat, yang berkhianat, di mana dia akan mencari pengganti penggarap-penggarap lain. Beberapa penafsir merujuk pada penggarap lain itu bisa ditujukan kepada gereja. Gereja memiliki tanggung jawab untuk menggarap kebun anggurnya. Kebun anggur Tuhan, kerajaan Allah. Namun sebelum ke sana Bapak Ibu, mari kita lihat konteks bicara tentang penggarap-penggarap. Ada ungkapan menarik demikian. Pengkhianatan adalah bayang-bayang dari keserakahan dan ketidakjujuran. Saya ulangi, pengkhianatan adalah bayang-bayang dari keserakahan dan ketidakjujuran. Kalau kita membaca narasi Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46 tadi Bapak Ibu, dan Bapak Ibu membaca narasinya dengan pelan-pelan. Terlebih lagi kalau Bapak Ibu memberi perasaan pada dinamika narasi yang diungkapkan Yesus, apalagi kalau Bapak Ibu pernah mengalami pengkhianatan, korban pengkhianatan. Anda bisa marah, saudara bisa kecewa, saudara bisa ikut mungkin mengutuki penggarap-penggarap yang jahat ini. Betapa tidak diberi kepercayaan untuk menggarap kebun anggur, diberi pekerjaan agar dia bisa mungkin menafkahi keluarganya masing-masing. Tapi yang terjadi justru mereka ingin menguasai seluruh hasilnya. Ada keserakahan di sana. Ada keinginan lebih. Dan jelas mereka tidak lagi memandang siapa pemiliknya. Hamba-hamba yang datang dibunuh. Hamba-hamba yang datang untuk menagih hasil sang tuannya dianiaya. Bahkan anaknya pun dimatikan. Kalau kita merujuk pada penggarap-penggarap ini, kita bisa katakan mereka adalah pengkhianat yang keji. Mereka menunjukkan sebuah gambaran kemerosotan moral yang sungguh. Dan nampaknya itu gambaran yang bisa kita gambarkan secara gamblang. Bahwa penggarap-penggarap ini tidak tahu berterima kasih kepada sang pemilik kebun. Dan kalau kita refleksikan secara mendalam langsung, yaitu kepada Allah sendiri. Perumpamaan ini tentu mengajarkan kepada kita. Perumpamaan ini mau berbicara soal kebalikannya. Jadi alegori yang mau dipilih oleh Yesus bicara tentang konteks kebun anggur ini memang di satu sisi menampilkan peristiwa-peristiwa yang buruk, gambaran-gambaran kekeliruan. Kita bisa berkata, apakah perumpamaan ini memang benar terjadi? Bisa saja terjadi, tapi bisa saja juga sebuah cerita, perumpamaan, gambaran. Tapi ada pesan yang ingin disisipkan oleh Yesus, diberikan oleh Yesus kepada setiap para pendengarnya, yaitu tanggung jawab, dedikasi, dan bagaimana melihat anugerah Allah dalam kehidupan.
Kalau kita merujuk Bapak Ibu, konteks atau merujuk pada peran penggarap kebun lain, siapakah itu? Dan kita katakanlah bersepakat penggarap kebun lain itu adalah gereja dan kita. Maka ada harapan sebenarnya bahwa jangan sampai kita seperti ahli Taurat ataupun para imam-imam yang diberi kepercayaan tapi menyalahgunakan kepercayaan itu. Maka ada tanggung jawab yang hendak dipikul gereja. Dan kalau kita bicara soal konteks lebih sempit, yaitu bicara soal keluarga. Apalagi dalam bulan-bulan khusus, GKI biasanya merayakan bulan keluarga. Kalau kita coba tafsirkan, bukankah keluarga itu juga kebun anggur kita? Kebun anggur yang harus kita garap, kebun anggur yang memang harus kita kerjakan, dan kebun anggur itu datangnya dari Tuhan. Karena Tuhan mempercayakan keluarga itu kepada setiap kita. Tapi tidak setiap keluarga dapat memahami tugas tanggung jawabnya dengan baik. Ada banyak keluarga-keluarga yang tidak memandang bahwa persekutuan keluarga adalah persekutuan yang penting. Keluarga hanya menjadi bagian terkecil dari hidupnya. Ada orang tidak memandang betapa pentingnya keluarga. Sekalipun ada banyak lagu-lagu yang mengisahkan tentang betapa pentingnya keluarga. Kalau Bapak Ibu tahun 2000-an juga pernah melihat film Keluarga Cemara, saudara tentu tidak asing dengan lagunya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Keluarga adalah persekutuan kecil untuk mengerjakan cinta kasih Allah. Di sanalah kita belajar tentang kasih mula-mula. Di sanalah kita belajar tentang pengampunan. Karena di dalam keluarga tak selamanya kita selalu dibanggakan. Di tengah keluarga tak selamanya kita selalu mendapatkan pujian. Bahkan juga di tengah keluarga kita mendapatkan ratap tangis, duka, penghinaan. Sebuah realita yang menunjukkan bahwa seringkali kita mengalami hal-hal seperti itu. Konon katanya banyak orang bisa mengampuni orang lain dengan mudah, tapi kalau mengampuni keluarga sendiri yang sudah melukai hati secara mendalam, pengampunan bisa sulit diberikan kepada keluarga. Padahal keluarga alamat pertama kita mengenal cinta kasih Allah. Dari keluargalah kebun anggur itu sebenarnya digarap sedemikian rupa. Harapannya ya kebun anggurnya berbuah manis. Kebun anggurnya menghasilkan buah. Maka merawat kebun anggur bukanlah perkara mudah. Merawat tanaman bukan hanya anggur, saya pikir, bukanlah perkara mudah. Pohon untuk kemudian bisa berbuah, perlu strategi-strategi khusus. Kalau dalam bacaan kita di dalam Yesaya, ataupun juga di dalam Matius, ada ungkapan-ungkapan, gambaran-gambaran bagaimana memelihara kebun anggur. Harus tanah subur, harus membersihkan dari batu-batu, harus memberikan pagar pelindungan, mendirikan menara, mendirikan lubang untuk memeras anggur. Ada banyak persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum orang menanam anggur sampai pada akhirnya anggur itu bertumbuh, dan perlu perawatan-perawatan yang panjang sampai pada akhirnya anggur itu bisa berbuah sedemikian banyaknya. Tentu Yesus mau mengajak setiap para pendengarnya agar mengerjakan kebun anggur dengan sungguh-sungguh. Karena kebun anggur yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, hasilnya pun juga akan baik. Hanya tidak semua orang dapat mengerjakan kebun anggurnya dengan baik. Melalui khotbah hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk melihat kebun anggur saudara, yaitu keluarga saudara masing-masing. Bagi saudara yang mengingat peristiwa pandemi beberapa tahun yang kemarin, tahun yang lalu, betapa pandemi itu melukai banyak orang. Angka perceraian tinggi. Tentu saya tidak sedang menghakimi saudara dari segi moralitas, tapi itu menjadi gambaran bahwa pandemi menjadi salah satu faktor keluarga retak.
ekonomi sulit, anak-anak kesulitan belajar. Bersyukur kita bisa melewati dan sampai hari ini kita mulai kembali pulih sedikit demi sedikit. Namun ketika kita pulih sekarang bukan berarti tugas kita sudah selesai. Pekerjaan untuk merawat keluarga masih panjang. Tuhan akan bersedih kalau didapati buah anggur kita menjadi asam. Seperti yang diungkapkan dalam Yesaya. Tapi Tuhan akan bersuka cita kalau kebun anggur kita berbuah manis. Butuh dedikasi, butuh pemikiran, butuh perenungan. Salah satu filsuf ternama, Sokrates pernah bilang demikian Bapak Ibu, bahwa hidup yang tidak pernah direfleksikan adalah hidup yang tidak layak untuk dijalani. Sokrates mau mengajak bahwa setiap orang perlu memaknai hidupnya. Yesus mengajak supaya kita memaknai keluarga kita, memaknai kebun anggur kita sebagai bagian yang digarap dengan baik. Karena Tuhan sang pemilik kebun itu mempercayakan kepada kita. Hidup yang direfleksikan adalah hidup yang dimaknai. Kalau kata Viktor Emil Frankl, dia yang menulis buku Man's Search for Meanings, dia memberi tekanan kuat tentang makna. Orang hidup itu harus mencari makna. Anda kaya raya, Anda berkelimpahan, Anda cerdas, Anda dikagumi, tapi kalau saudara tidak memaknai hidup Anda akan mengalami kekosongan yang besar. Tapi sebaliknya, sekalipun Anda menderita, usaha Anda mungkin sulit, anak-anak Anda mungkin tidak dalam kondisi stabil, karena terpengaruh ada banyak faktor. Tapi Anda bisa memaknainya dengan baik. Niscaya Anda tetap bisa melangkah di segala perkara kehidupan. Orang yang bisa memaknai hidupnya, dia akan tetap berjalan tegak sekalipun dia mengalami banyak kesulitan. Menggarap kebun anggur jelas bukan perkara mudah. Bukan juga perkara singkat. Butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran. Dan kita tahu, memelihara, merawat, membangun butuh proses. Berbeda dengan merusak atau menghancurkan. Membangun kepercayaan butuh waktu berlama-lama. Setahun, 2 tahun orang baru percaya sehingga kemudian bisa membangun persekutuan. Tapi pengkhianatan tidak butuh waktu lama. Pengkhianatan sekali dilakukan sudah langsung merusak segalanya. Penggarap-penggarap yang muncul dalam teks kita tadi adalah penggarap-penggarap yang berkhianat. Dia menciderai kepercayaan. Mereka merusak kehidupan bersama. Mereka hidup dengan arogansi, keinginan, keserakahan. Tapi Tuhan berkata bahwa mereka akan mendapatkan buahnya. Hidup yang kita kerjakan terus-menerus, pada akhirnya juga akan menemukan buahnya. Kalau kita setia, kita berpengharapan, kita berdedikasi, niscaya apa yang kita kerjakan akan berbuah manis. Semoga kebun anggur kita, keluarga kita, berbuah manis, sekalipun tidak mudah untuk mengerjakannya. Tuhan memberkati kita, saudara. Amin. Saat teduh untuk kita.